Ini baru top. Semua tampil memukau di Eropa. Asnawi Mangkualam jadi bintang, Verdonk akhirnya pecahkan kode kemenangan timnya. Simak rapor terbaru pemain Indonesia di luar negeri yang bakal bikin kamu terkejut. Super gemilang. Pelatih akui gembira Jay Itzes resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina dalam matchday kedua Serie A. Mengapa keputusan ini bisa mengubah nasib tim dan apa yang membuat Itzes jadi sorotan utama? Gemparkan MLS. Martin Paes curi perhatian dengan penampilan gemilang FC Dallas raih kemenangan besar. Apa makna kemenangan ini untuk karirnya dan bagaimana ini bisa menjadi modal emas menjelang debutnya di Timnas Indonesia? Nah gini dong mantap. Ramadan Sananta akui senang dengan kehadiran pelatih striker baru Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sangat antusias dan bagaimana pelatih baru ini bisa mengubah cara permainannya? Menghebohkan publik, Shin Tae-yong menggebrak dengan panggil 8 pemain Liga 1 terpilih untuk duel panas Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang akan menyusul? Temukan daftarnya di sini. Bisa gegerkan publik ASEAN. Media Vietnam terkejut dengan kemewahan private jet yang diminta Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat mereka terpukau? Simak faktanya di sini. Super sensasional. Antusiasme fans membludak, tiket laga Timnas Indonesia versus Australia habis terjual dalam sekejap. Apa yang membuat pertandingan ini begitu menggila? Cari tahu selengkapnya di sini. Bocoran eksklusif. Kapten Timnas U17 Indonesia terima wejangan krusial dari Nova Arianto menjelang duel menegangkan kontra India. Apa saja pesan penting yang diberikan untuk dampak besar tim? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini baru top. Semua tampil memukau di Eropa. Asnawi Mangkualam jadi bintang, Verdonk akhirnya pecahkan kode kemenangan timnya. Simak rapor terbaru pemain Indonesia di luar negeri yang bakal bikin kamu terkejut. Berikut rangkuman lengkap tentang performa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri pekan ini yang menggugah dan memberikan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. 1. Elkan Bagot. Elkan Bagot kembali dipercaya sebagai starter untuk Blackpool dalam laga melawan Cambridge United. Blackpool sempat memimpin 4-1 hingga menit ke-53, namun sayangnya keunggulan itu memudar setelah Cambridge United menyamakan kedudukan dengan gol dari Denny Andrew, Brandon Joku, dan Saine Lavery. Pertandingan berakhir dengan skor 4-4. 2. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk memperoleh hasil positif bersama NEC Nijmegen yang meraih kemenangan 10 atas PEC Zwolle. Gol kemenangan tercipta berkat umpan silang Verdonk yang menyebabkan kemelut di depan gawang PEC Zwolle dan Robert Gonzalez menjadi penentu kemenangan di menit ke-87. Ini adalah kemenangan perdana NEC untuk musim ini. 3. Ivar Jenner. Ivar Jenner bermain penuh dalam pertandingan Jong Utrecht melawan De Graafschap yang berakhir imbang 2-2. 4. Rafael Struijk. Rafael Struijk belum mendapatkan kesempatan bermain saat ADO Den Haag bertanding di Eerste Divisi melawan Volendam. ADO Den Haag sempat memimpin pertandingan 2-1 meskipun hasil akhir tercatat imbang 2-2. 5. Saine Patinama. Saine Patinama tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Open versus SK Beveren di kasta kedua Liga Belgia. Patinama bermain selama 7 menit dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. 6. Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain untuk KV Mechelen di kasta tertinggi Liga Belgia melawan Royal Antwerp. Walsh masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77 dan membantu timnya meraih kemenangan 1-0. 7. Asnawi Mangkualam. Di benua Asia, Asnawi Mangkualam tampil sebagai bek kanan dan bermain penuh dalam pertandingan timnya. Kapten Timnas Indonesia ini menunjukkan performa cemerlang dan membawa timnya menang 2-1.
super gemilang. Pelatih akui gembira Jay Itzes resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina dalam matchday kedua Serie A. Mengapa keputusan ini bisa mengubah nasib tim dan apa yang membuat Itzes jadi sorotan utama? Pemain timnas Indonesia Jay Itzes secara resmi masuk dalam skuad Venezia untuk pertandingan melawan Fiorentina di Liga Italia. Dengan demikian, Jay Itzes berpeluang besar mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Italia. Venezia dijadwalkan bertemu Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia. Laga ini akan berlangsung di Stadio Artemio Franchi Florence pada Minggu pukul 23.30 malam ini waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan ini, situs resmi Venezia telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa ke Stadio Artemio Franchi. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memilih 24 pemain untuk menghadapi I Viola. Dalam daftar tersebut terdapat nama Jay Itzes, bek timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini kembali ke skuad setelah absen di pekan pertama. Sebelumnya Jay absen karena menjalani skors akibat akumulasi kartu kuning. Tanpa kehadiran Jay, Venezia harus mengakui kekalahan dari Lazio dalam pertandingan yang digelar di Stadio Olimpico Roma, Italia pada 19 Agustus 2024. Media Italia Tutto Venezia Sport menyebutkan bahwa absennya Jay Itzes menjadi salah satu penyebab utama kekalahan I Lagunari julukan Venezia. Kini Jay Itzes kembali ke skuad dan akan dibawa ke markas Fiorentina. Jika Jay Itzes tampil dalam pertandingan tersebut, ia akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia. Tentunya, ini akan menjadi pencapaian besar bagi Jay Itzes, serta peningkatan positif bagi sepak bola Indonesia. Gemparkan MLS. Martin Paes curi perhatian dengan penampilan gemilang, FC Dallas raih kemenangan besar. Apa makna kemenangan ini untuk karirnya dan bagaimana ini bisa menjadi modal emas menjelang debutnya di timnas Indonesia? Penjaga gawang Martin Paes menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan FC Dallas melawan DC United Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Kiper yang baru saja resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia ini dipercaya sebagai starter dan berhasil membantu timnya meraih kemenangan penting di Audi Field, Washington DC. Meski sempat kebobolan cepat di menit kedua melalui sundulan Christian Benteke, Martin Paes tidak gentar. FC Dallas justru merespons dengan serangan balik yang tajam, mencetak 3 gol balasan hanya dalam waktu 40 menit. Gol-gol tersebut dicetak oleh Nkosi Tafari, Sebastian Ledget, dan Paul Arriola, membuat FC Dallas berbalik unggul 3-1. DC United sempat mengejar melalui gol kedua yang dicetak David Snug di menit ke-42. Namun, Paes tetap tenang dan berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan lebih lanjut di babak pertama. Masuk ke babak kedua, FC Dallas semakin mengunci kemenangan dengan gol keempat yang dicetak Katlego Nsabeleng meskipun DC United sempat memperkecil kedudukan melalui Jared Stroud. Paes dan rekan-rekannya sukses menutup pertandingan dengan skor 4-3, kemenangan penting bagi FC Dallas di tengah musim yang kompetitif. Penampilan gemilang ini menjadi modal besar bagi Martin Paes jelang bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun belum bisa tampil di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Karena masalah administrasi, Paes dipastikan akan siap berlaga saat timnas Indonesia menghadapi Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Performanya bersama FC Dallas tentu memberikan kepercayaan diri tambahan bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi kali ini. Nah gini dong mantap. Ramadan Sananta akui senang dengan kehadiran pelatih striker baru timnas Indonesia. Apa yang membuatnya sangat antusias dan bagaimana pelatih baru ini bisa mengubah cara permainannya? Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta menyambut baik kedatangan pelatih khusus striker Yeom Ki-hun yang dihadirkan oleh Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Langkah ini diambil karena Shin Tae-yong ingin memperkuat lini depan timnas Indonesia yang selama ini masih dianggap kurang tajam. Dengan kehadiran Yeom Ki-hun, diharapkan para penyerang timnas Indonesia bisa lebih efektif dan produktif di lapangan. Ramadan Sananta yang baru saja dipanggil kembali ke skuad Garuda setelah absen beberapa waktu, merasa bahwa kedatangan pelatih khusus striker ini sangat penting. Menurutnya, ini akan membantu meningkatkan performa para penyerang, termasuk dirinya sendiri. Sangat membantu karena menurut saya juga penting kedatangan pelatih striker di timnas Indonesia, kata Sananta kepada media. Ini akan sangat membantu saya dan striker lainnya, jelas Sananta. Sananta terakhir kali bermain untuk timnas Indonesia saat mereka mengalahkan Vietnam di Stadion Mai Dinh Hanoi pada 26 Maret 2024. Kini dia akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi laga penting melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada bulan September mendatang. Shin Tae-yong dan para asistennya juga telah memantau langsung performa Sananta dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 yang berlangsung di JIS. Sananta mengaku tidak menyadari kehadiran Shin Tae-yong saat pertandingan berlangsung, namun dia memastikan telah memberikan yang terbaik meskipun timnya kalah. Saya tidak lihat Shin Tae-yong ada di atas, ujar Sananta. Tapi saya sudah berikan yang terbaik. Inilah sepak bola, kita memberikan yang terbaik tapi situasi sulit dan kita kalah, jelas Sananta. Meskipun demikian, Sananta merasa senang bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia dan bertekad memberikan kontribusi maksimal selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Menghebohkan publik, Shin Tae-yong menggebrak dengan panggil 8 pemain Liga 1 terpilih untuk duel panas timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Siapa saja yang akan menyusul? Temukan daftarnya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara resmi memanggil 7 pemain dari Liga 1 untuk memperkuat tim dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia pada 2 laga awal grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketujuh pemain tersebut adalah Dimas Drajat, Fernando Ari, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Dimas Drajat menjadi pemain pertama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong dan manajemen Persib Bandung mengumumkan pemanggilan tersebut dengan bangga di situs resmi mereka. Ramadan Sananta yang juga dipanggil mengungkapkan rasa syukurnya saat berbicara dalam konferensi pers setelah pertandingan Persija Jakarta melawan Persis Solo. Saya bersyukur bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Semoga pelatih Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepada saya, ujar Sananta. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena juga menyampaikan harapannya setelah 3 pemain dari timnya dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil ini berharap para pemainnya bisa memberikan performa terbaik dan terhindar dari cedera selama memperkuat timnas. Ridho, Ferrari, dan Witan dipanggil ke timnas Indonesia. Saya berharap mereka bisa memberikan performa yang baik, menang, dan tidak cedera, kata Carlos Pena. Mengenai kemungkinan pemanggilan pemain lain dari Liga 1, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebutkan bahwa total 26 pemain dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Dari jumlah tersebut, 12 pemain berasal dari Liga 1, yang berarti masih ada 5 pemain tambahan dari Liga yang akan dipanggil. Media memperkirakan 4 pemain tambahan tersebut adalah Adi Satrio, Yakob Sayuri, Alfa Andra Dewangga, dan Arkan Fikri. Bisa gegerkan publik ASEAN. Media Vietnam terkejut dengan kemewahan private jet yang diminta Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat mereka terpukau? Simak faktanya di sini. Media Vietnam memberikan respons positif terhadap permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menggunakan pesawat charteran atau private jet saat timnas Indonesia tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pelatih asal Korea Selatan ini meminta agar PSSI menyediakan fasilitas terbaik untuk tim selama menjalani babak kualifikasi tersebut. Permintaan ini bukan tanpa alasan mengingat timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Perjalanan tandang ke negara-negara ini akan sangat jauh dan melelahkan. Sebagai contoh, timnas Indonesia harus menempuh perjalanan selama 10 jam untuk menghadapi Arab Saudi pada laga pertama grup C yang akan berlangsung pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Setelah itu mereka harus segera kembali ke Indonesia untuk bersiap menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 5 hari kemudian pada 10 September 2024. Kondisi semakin berat ketika timnas Indonesia harus menjalani 2 laga tandang berturut-turut melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober. Inilah yang mendorong Shin Tae-yong meminta PSSI menyediakan pesawat charteran agar para pemain bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup di tengah jadwal padat. PSSI sendiri sudah menyetujui permintaan tersebut dan kabar ini pun telah mendapat perhatian dari media Vietnam. Salah satu media online Vietnam, Tan Nien, memberikan tanggapan positif terhadap keputusan PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir yang menyetujui permintaan Shin Tae-yong. Media tersebut menilai keputusan Erick Thohir sudah tepat, bahkan mendukung pernyataan Menteri BUMN tersebut bahwa penggunaan pesawat charteran bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi tim. Media tersebut juga optimis bahwa dengan adanya fasilitas ini, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi lebih besar. Saat ini PSSI sedang dalam proses negosiasi dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menjalin kerjasama. Menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, keputusan menyewa pesawat pribadi ini bertujuan untuk memaksimalkan persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi, terutama mengingat jarak antar pertandingan yang hanya terpaut 3-4 hari. Penggunaan pesawat komersial dinilai akan membuang banyak waktu. Dengan adanya fasilitas private jet, Shin Tae-yong bertekad untuk membawa timnas Indonesia finish di urutan ketiga atau keempat dalam klasemen akhir grup putaran ketiga, yang akan membawa tim ke putaran keempat dan meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Super sensasional. Antusiasme fans membludak, tiket laga timnas Indonesia versus Australia habis terjual dalam sekejap. Apa yang membuat pertandingan ini begitu menggila? Cari tahu selengkapnya di sini. Tiket untuk laga timnas Indonesia melawan Australia di pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hampir seluruhnya terjual. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya para penggemar Garuda untuk menyaksikan pertandingan tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Marshall Masita, Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, mengungkapkan bahwa sambutan dari para supporter sangat luar biasa. Berdasarkan data yang dimilikinya, hampir semua tiket telah terjual. Kami baru membuka penjualan untuk pertandingan kandang pertama Indonesia versus Australia di GBK dan kini hanya tersisa kurang dari 10.000 tiket, kata Marshall Masita di Jakarta. Dia juga menjelaskan bahwa tiket untuk pertandingan away di bulan November mendatang belum dijual, sehingga saat ini fokus pada penjualan tiket untuk pertandingan kandang pertama saja. Stadion GBK memiliki kapasitas sekitar 78.000 tempat duduk. Namun kami hanya menyediakan sekitar 70.000 tiket untuk pertandingan ini dengan 10% diantaranya dialokasikan untuk keperluan komplementari, jelas Marshall Masita. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City sebelum menghadapi Australia di laga kandang. Bocoran eksklusif. Kapten Timnas U17 Indonesia terima wejangan krusial dari Nova Arianto menjelang duel menegangkan kontra India. Apa saja pesan penting yang diberikan untuk dampak besar tim?
Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan perhatian khusus kepada kapten tim, Iputu Panji Apriawan menjelang pertandingan melawan Timnas U17 India. Putu Panji, pemain asal Bali, telah mengemban tugas sebagai kapten sejak memimpin Timnas U17 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Di bawah kepemimpinannya, Timnas U16 Indonesia tampil baik dan berhasil meraih peringkat ketiga. Saat ini, Putu Panji bersama rekan-rekannya telah naik level ke Timnas U17 Indonesia yang akan segera berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Meskipun Panji tetap dipercaya sebagai kapten, Nova Arianto memiliki harapan agar ia bisa meningkatkan kualitas kepemimpinannya. Nova menilai bahwa Panji sudah menunjukkan kemampuan memimpin yang baik selama ASEAN Cup U16 2024. Namun ia ingin melihat Panji memberikan lebih di level ini, terutama saat melawan Timnas U17 India. Nova menegaskan bahwa Panji harus lebih vokal dalam berkomunikasi dengan rekan-rekannya di lapangan, karena komunikasi yang baik adalah kunci dalam menjalankan peran sebagai kapten. Dua pertandingan melawan India akan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar dengan laga pertama pada Minggu malam 25 Agustus 2024 dan laga kedua pada Selasa 27 Agustus 2024. Akhirnya terungkap. Inilah kondisi terkini pemain Timnas Indonesia U20 menjelang pertarungan sengit melawan Argentina dan Thailand di Korea Selatan. Apa yang terjadi di balik layar? Kondisi terbaru para pemain Timnas Indonesia U20 menjelang pertandingan melawan Argentina hingga Thailand di Korea Selatan telah diungkap oleh pelatih Indra Syafri. Menurutnya, para pemain menjalani latihan dengan baik dan siap mengikuti mini turnamen di Korea Selatan. Timnas Indonesia U20 telah tiba di Korea Selatan sejak Rabu 21 Agustus 2024. Mereka melanjutkan pemusatan latihan dan akan berpartisipasi dalam mini turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Ketiga pertandingan ini akan menjadi kesempatan berharga bagi Timnas Indonesia U20 untuk mempersiapkan diri sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengungkapkan bahwa persiapan timnya berjalan lancar menjelang turnamen tersebut. Alhamdulillah, kita sudah memulai latihan di TC Korea ini sejak 2 hari lalu dan semuanya berjalan dengan lancar, ujar Indra Syafri seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Kami datang ke Korea untuk mengikuti turnamen ini, di mana kami akan beruji coba dengan 3 tim, Thailand, Korea Selatan, dan Argentina, jelas Coach Indra. Indra Syafri juga menambahkan bahwa persiapan Timnas Indonesia U20 semakin matang menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia menjelaskan bahwa program latihan sudah mulai diatur sesuai dengan periodisasi yang tepat untuk mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi tersebut. Kami mulai menerapkan periodisasi persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 di bulan September. Jadi persiapan di sini juga bagian dari persiapan kita untuk kualifikasi Piala Asia, jelas Indra. Setelah menyelesaikan turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, Timnas Indonesia U20 akan bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa U20. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah babak kualifikasi yang akan digelar pada 25 hingga 29 September 2024. Indra Syafri mengguncang. Sebelum Timnas Indonesia U20 bertarung melawan Argentina dan Korea Selatan, pelatih ungkap rencana latih tanding rahasia. Apa strategi yang akan membuat Garuda Nusantara tak terkalahkan? Simak semua detailnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memastikan bahwa timnya akan menjalani laga uji coba sebelum berkompetisi di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Dalam turnamen ini, Garuda Nusantara akan menghadapi tantangan berat, termasuk melawan Timnas Argentina U20. Saat ini, Timnas Indonesia U-20 sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan.
Selain fokus pada TC, mereka juga akan berpartisipasi dalam mini turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Di turnamen ini, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan bertanding melawan Argentina U20 pada 28 Agustus 2024, Thailand U20 pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U20 pada 1 September 2024. Indra Syafri menyatakan bahwa turnamen ini sangat penting bagi para pemain untuk membangun kekompakan tim. Target kami di turnamen ini adalah mencari formasi terbaik menjelang kualifikasi Piala Asia U-Strip 20. Kami memiliki beberapa pemain baru yang perlu dicoba dan turnamen ini menjadi momen yang tepat untuk itu, ujar Indra Syafri seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Namun sebelum turnamen dimulai, Indra juga mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U20 akan melakukan laga uji coba melawan tim lokal di Korea Selatan. Pertandingan ini diharapkan dapat menjadi simulasi yang baik sebelum menghadapi laga melawan Argentina. Untuk mempersiapkan diri menjelang turnamen nanti, kami akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal. Semoga besok bisa menjadi simulasi yang baik sebelum pertandingan melawan Argentina, tambah Coach Indra. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada babak kualifikasi, Garuda Nusantara akan tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa U20. Babak kualifikasi tersebut akan digelar di Indonesia pada 25 hingga 29 September 2024 dengan Timnas Indonesia U20 bertindak sebagai tuan rumah. Sebanyak 45 tim akan bersaing di babak kualifikasi dibagi ke dalam 10 grup yang terdiri dari 5 grup berisi 5 tim dan 5 grup berisi 4 tim. 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025.